Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita lanjut materi yang biomedik saat pertama. Ini kita untuk tahap pertama, yang kedua ini kita pertemuan. Saya memberitahukan bahwa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga imun dan kesehatan kita, agar kita fit dalam melaksanakan, dalam belajar, dalam melakukan tugas-tugas kerja kita dan tugas-tugas apa yang kita harus lakukan pada hari ini. Baiklah, saya akan mempercepat tingkat waktu. Kali ini kita membahas tentang biomedik pertama. Ini kita materinya kedudukan anatomi dan fisiologi dalam kesehatan masyarakat. Nah, apa sih kedudukan kita sebagai kesehatan masyarakat ini untuk mempelajari biomedik? Nah, terutama untuk mengetahui anatomi dan fisiologi tubuh kita, ya, tubuh manusia. Nah, ini yang pertama, cabang ilmu anatomi yang pertama yang harus kita tahu. Anatomi makropis adalah untuk ilmu yang pelajari susunan alat tubuh dengan jalan memotong atau memisahkan bagian tubuh kita. Jadi setiap anatomi secara mikroskopis, makroskopis kita bisa melihat tangan kita, tubuh kita, seluruh tubuh kita. Nah, yang kedua anatomi mikroskopis. Nah, ilmu yang pelajari susunan tiap alat tubuh yang menggunakan mikroskopis. Misalnya kita nggak bisa melihat organ tubuh kita, misalnya bakteri, virus maupun bagian tubuh organ-organ saraf. Nah, itu menggunakan anatomi mikroskopis yang kita menggunakan alat mikroskop atau pembesar. Nah, ketiga anatomi sistemik, ilmu yang pelajari sistem yang terdapat di dalam tubuh, jaringan sama membentuk fungsi khusus, contohnya sistem otot, jantung dan lainnya. Jadi kita harus mengetahui anatomi dalam tubuh kita ini apa, secara sistemiknya kegunaannya apa, fungsinya apa. Nah, yang keempat anatomi regional. Nah, ilmu yang mempelajari letak alat tubuh satu dengan yang lain, misalnya letak saraf, pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini masing-masing mempunyai aliran darah masing-masing dan mempunyai letak bagian-bagian dan fungsinya yang berbeda-beda. Kemudian anatomi perkembangan atau embrio. Nah, kalau kesehatan masyarakat itu misalnya reproduksi yang kita ambil, misalnya jurusan reproduksi. Nah, kita harus mengetahui anatomi dulu, perkembangan embrio dalam tubuh kita. Nah, ilmu yang mempelajari yang terdapat sel mulai dari kehamilan sampai anak itu menjadi dewasa dan sampai anak itu lahir, dewasa dan berkembang biak. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa fungsi dari reproduksi dari anatomi tubuh kita. Kemudian anatomi permukaan, ilmu yang pelajari letak alat dalam tubuh yang diprediksikan ke permukaan tubuh. Misalnya letak dalam tubuh kita fungsinya untuk apa? Misalnya di kulit untuk apa fungsinya? Untuk melindungi dari sinar matahari, misalnya gitu. Nah, permukaan tubuh itu masing-masing mempunyai fungsi yang masing-masing, ya. Kemudian anatomi perbandingan. Nah, ilmu yang berhubungan dengan persamaan dan perbedaan susunan tubuh manusia dan makhluk yang lebih rendah, misalnya binatang. Nah, misalnya manusia dengan binatang. Nah, fungsinya itu perbandingannya berbeda-beda. Secara anatomi dan fisiologinya juga berbeda-beda antara manusia dengan hewan ataupun hewan yang bertulang belakang ataupun tidak yang bertulang belakang, ya, vertebrata atau vertebrata. Nah, kemudian anatomi radiologi. Ini yang mempelajari ukuran tubuh manusia yang berbeda satu dengan bangsa dengan yang bangsa lain. Misalnya manusia kita di negara Indonesia dibandingkan dengan negara Arab atau di negara Amerika. Nah, secara fisiologi tubuh manusia itu berbeda-beda masing-masing bangsa dan suku-sukunya itu. Nah, jadi kita bisa mempelajari struktur tubuh dari orang yang Indonesia dengan orang Arab lebih tinggi, sedangkan Indonesia lebih rendah. Nah, itu perbandingan dari secara radiologinya. Kemudian kita lanjut ke dasar fisiologi tubuh. Nah, fisiologi tubuh kan tadi kan kita sudah mengetahui anatomi secara tubuhnya, secara fungsinya. Sekarang dasar fisiologi tubuhnya. Nah, fungsi fisiologi tubuh ini adalah seluruh tubuh kita yang dari pernapasan, pencernaan, dan organ sistem saraf. Nah, itu kita yang mempelajari dasar fisiologinya. Nah, pertama ini sistem saluran pencernaan untuk mencerna dan mengabsorpsi makanan, sistem pernapasan dan mengeluarkan karbon dioksida dan seterusnya, ya.
Jadi kita fisiologi kita bercerna makanan dan bergerak mengunyah dan sebagainya sampai makanan itu mengalir sampai ke usus dan sebagainya, makanan itu kemudian di pernapasan juga sebagai kita yang hidup sehari-hari mengeluarkan karbon dioksida dan selanjutnya, dan proses itu menyebabkan dasar fisiologi manusia ya. Kemudian sifat spesifik dan mekanis tubuh manusia ini sebagai makhluk hidup mencari makanan sewaktu lapar. Misalnya gini, kita fungsinya untuk bekerja untuk ada rasa hawa lapar atau perlindungan karena rasa takut atau perkembangbiakan kita kurang dan beragam-beragam kondisi yang kita rasakan. Nah, itu dia. Kemudian struktur tubuh manusia. Nah, struktur tubuh manusia ini ada bermacam-macam. Dari pertama level kimia. Nah, tubuh kita juga ada organ, ada karbon dan hidrogen, oksigen yang kita napas, nitrogen dalam tubuh, fosfor dalam tubuh kita, kemudian kalsium dalam tulang kita, fosfor pada tulang kita, kalsium juga pada tulang juga, dan sulfur. Jadi bagian tubuh kita ada level-level oksigen, zat kimia yang dibutuhkan oleh kita berkembang biak atau tubuh kita memerlukan tenaga organ-organ zat kimia. Dan setelah kita melakukan itu, kemudian di otak juga kita menggunakan molekul utama adalah DNA. Nah, desoksiribonuklin nitric acid. Kemudian sel. Nah, kedua ini sel ini adalah di dalam tubuh kita. Sel ini adalah fungsi dari embrio sel ini dari yang kecil. Jadi fungsi terkecil yang satuan dasar kehidupan tubuh manusia. Nah, awal dari kehidupan dalam tubuh kita yang sejak ibu kita mengandung itu dari sel dulu dia akan berkembang dari embrio. Kemudian dia berkembang menjadi jaringan. Nah, jaringan ini ada lagi jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, kemudian langsunglah jaringan ke saraf. Kemudian organ. Nah, organ ini kita kan beberapa jaringan yang berbeda fungsi. Dari struktur organ dibangun oleh 2 atau lebih dari jaringan. Jaringan ini yang jaringan sel itu nanti kita pelajari materi selanjutnya tentang sel. Jadi dari sel itu kembang lagi menjadi jaringan. Nah, jaringan itu menjadi organ, membesar dianya. Kemudian sistem organ. Nah, organ ini gabungan dari jaringan yang tadi yang saya jelaskan. Jaringan yang berfungsi dari struktur organ dibangun oleh beberapa mempertahankan kondisi kita menjadi hemostatis yang jadi organ kita yang tidak sehat. Kemudian sistem organ kita diperbaiki oleh peredaran darah sehingga organ kita menjadi hemostatis kembali normal lagi. Nah, kemudian organisme. Nah, organisme ini dari yang kecil menjadilah organisme. Nah, organisme ini kan seperti baik itu manusia maupun hewan itu terdapat juga organisme. Nah, organisme adalah sistem organ yang secara dinamisme dan berkesinambungan menjadi dapat menjalankan fungsi hidupnya, sehingga apabila sel atau sel yang sudah berkembang dari jaringan ikat dan sebagai sistem organ, kemudian dia menjadi organisme, dia akan bertumbuh seperti janin kalau manusia. Kalau dari hewan dia akan menjadi seperti pupa atau sebagainya berkembang. Nah, organisme inilah menjadi fungsinya untuk menjalankan berkembang lagi fungsinya bermasing-masing. Nah, ada fungsinya masing-masing. Kemudian kita mempelajari struktur tubuh kita ini. Pertama kita harus struktur manusia ini dari kepala. Nah, ini kan ada gambarnya level dari jaringan otot. Nah, dari kepala, sistem kepala, dari lambung, usus, sampailah ke jantung, sampailah ke organ urin. Dari dia mengalir sampai pembuangan yaitu anus sampai ke urin. Nah, cairan dari yang kita makan itu mengalir sampai ke peredaran tubuh manusia sampai fungsinya bermacam-macam. Nah, kemudian untuk yang dari gambar yang di atas saya jelaskan tadi kan jaringan tubuh ini. Jaringan tubuh dari tubuh kita ini adalah jaringan ekstrasel. Nah, ekstrasel itu apa ya? Nah, ekstrasel itu sel dalam jaringan yang tidak mempunyai
sirkulasi seperti jaringan ikat, jaringan lawan, jaringan tulang. Nah, dia tidak mempunyai sel dalam jaringan. Kemudian kalau cairan intrasel, dia terdapat di dalam sel. Nah, di dalam sel itu, nanti kita pelajari tentang sel. Jaringan sel itu terdapat jaringan yang intraselnya ada jaringan ikat, ada jaringan lawan, jaringan tulang. Beda dengan ekstrasel, dia di luar, tidak ada yang mempunyai jaringan. Nah, kemudian gaya dalam gerakan zat. Dalam tubuh kita juga menggunakan ada gaya-gaya gerak agar kita bisa beraktivitas. Gaya gerak itu gimana dalam zat dalam tubuh kita? Difusi namanya. Difusi itu adalah gerakan molekul ion. Dalam tubuh kita nih ada ion-ion. Nah, kohesi pelarut, apa yang kita minum, misalnya seperti larutan juga. Jadi gerakan yang kita gula itu yang kita aduk itu dia larut dalam satu arah. Nah, seperti kita minum air putih, dia larut dalam tubuh kita satu arah sampai ke urin, sampai ke pembuangan. Nah, kemudian filtrasi, benda cair dipaksa orientasi membran atau penyekat. Nah, filtrasi ini adalah penyaring dalam tubuh kita. Misalnya apa yang kita minum teh misalnya kan, kita minum teh ternyata di dalam tubuh kita di bagian urin ini, di bagian ginjal kita ini ada penyaring, filtrasi. Nah, urin yang kita keluarkan apabila kita buang air kecil, jadi airnya tuh urinnya tuh jernih, air kecilnya jernih. Nah, itulah filtrasi dari dalam tubuh kita. Dia menyerap ke dalam tubuh kita. Filtrasinya ada di dalam saluran urin kita. Kemudian osmosis. Nah, osmosis adalah gerakan molekul larut ke arah yang zat pelarut lebih pekat dan tidak merembes melalui membran. Jadi dia ada penyekat pada osmosis pada tubuh kita. Jadi dia akan larut. Dia akan larut seperti kita minum air putih, dia akan larut terus dan urin kita juga akan berwarna putih. Nah, apabila urin kita berwarna misalnya kuning atau merah, berarti ada infeksi pada saluran kencing. Nah, makanya lebih banyak perminum air putih. Jadi kondisi kita dalam tubuh kita dia tidak akan merembes ke membrannya ke yang lainnya, tidak akan terjadi infeksi ya. Kemudian pH cairan intrasel itu 7,4 dalam keadaan sehat. Jadi apabila pH kita dalam tubuh kita lewat dari 7,4 itu mungkin kita dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, kemudian bergerak dari 0,05 satuan pH. Dapat atau buffer itu zat yang sanggup mengikat atau membebaskan hidrogen dalam larutan, mempertahankan pH larutan relatif tetap bila ditambah jumlah asam atau basanya tubuh kita. Nah, apabila kita mengeluarkan urin dari dalam sel kelamin kita, nah itu ada kelamin kita ada yang bersifat asam dan bersifat basa. Nah, buffernya itu yang keluar itu hidrogennya itu, nah itu kita bisa ukur pH kita berapa, kelamin kita yang bagian perempuan ya. Jadi kita bisa mengukur pH-nya berapa. Nah, apakah pH kita asam ataukah netral? Kalau pH-nya netral 7,0. Kalau dia basah itu 7,4 ke atas. Apabila dia ke asam berarti dia misalnya 6,0, berarti di bawah 7,0. Jadi kan kalau 7,0 itu netral, kalau 7,4 itu bersifat basah. Nah, apabila kelamin kita bersifat asam atau basah, kita lihat suhu normal itu yang baik gimana, bersifat basah. Apabila kita pada kelamin reproduksi kita bersifat asam, nah itu kemungkinan ada cairan urin kita akan berwarna dan berbeda. Jadi apabila kita kondisikan dalam keadaan sehat, berarti usahakan dalam tubuh kita suhu kita 7,4 atau 7,0 netral ya. Nah, kemudian sistem saraf. Nah, sistem saraf dalam tubuh kita ini bermacam-macam. Kalau kita nggak punya sistem saraf kita tidak bisa bergerak. Apabila kita mengambil barang sesuatu, nah saraf otak yang bergerak gitu, memerintahkan mengambil barang yang kita inginkan. Nah, sistem saraf ini reseptor adalah sensoris.
keadaan tubuh dan lingkungan. Sistem saraf pusat penyimpan informasi. Apa yang saya bicarakan, apa yang saudara-saudari yang dengar itu menerima informasi yang saya berikan. Nah, itu yang namanya sistem saraf otak pada manusia kita ya. Sistem otonom, keadaan setengah sadar, dan fungsi organ internal. Misalnya pompa jantung kita, terus pergerakan taktus gastrointestinal dan sekresi kita ya. Kemudian ini sistem hormonal. Nah, sistem hormonal ini yang kita ketahui dalam istilah kedokteran, baik wanita ataupun pria, itu sistem hormonalnya berbeda-beda. Nah, tergantung sistem imun kita masing-masing ya. Nah, sistem hormonal ini adalah 8 endorfin utama yang mengatur atau melengkapi sistem saraf, aktivitas otot, dan fungsi metabolisme kita. Jadi apabila kita sudah menikah gitu, antara mungkin saudara-saudari yang sudah menikah, kuliah lagi, atau punya orang tua, nah dia sistem hormonal antara laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Nah, tergantung dari sistem saraf kita, sistem aktivitas kita sehari-hari, aktivitas otot kita yang bergerak maupun kita makan. Nah, itu metabolismenya. Nah, sistem hormonal itulah yang mengatur pada mood kita, keinginan kita gimana gitu, rasa pengen marah atau apa, itu sistem hormon kita dalam tubuh kita, atau hormon kita rasa malas atau pengen sesuatu apa. Nah, atau kita lagi hamil pengen ngidam. Nah, sistem hormonal yang di dalam tubuh kita mengatur semua keinginan kita ya. Nah, kemudian sistem limfa. Limfa ini adalah cairan getah bening, kelenjar getah bening, tipus, dan limfa. Jadi sistem limfa dalam peredaran darah, dalam peredaran tubuh kita ini, dalam usus kita mempunyai sistem limfa yang untuk memompa ya. Kemudian sistem imun. Nah, ini yang saya bicarakan tadi berhubungan dengan sistem hormonal ya. Sistem imun ini juga mempertahankan sistem spesifik dan non spesifik terhadap bakteri, virus, dan organisme lainnya. Misalnya kita sekarang lagi kondisi wabah COVID-19. Nah, sistem imun kita harus kita jaga, baik itu dari yang spesifik, baik itu yang di non spesifik, yang di luar kita aktivitas, selalu menjaga kita merasa aman gitu. Kita merasa harus menjaga protokol kesehatan kita agar kita tidak terinfeksi, baik itu virus atau bakteri ataupun organisme yang lain yang kita tidak tahu kan. Jadi kita harus menjaga, baik itu cuci tangan atau pakai masker. Jadi sistem imun kita dalam keadaan sehat juga kita akan terlindungi. Baik itu kita juga harus minum konsumsi vitamin. Nah, itu untuk menjaga sistem imun kita agar kita sehat, tidak terinfeksi virus, bakteri ataupun organisme yang lain yang tidak kita inginkan ya. Nah, itulah fungsinya kita sebagai kesehatan masyarakat, selalu menjaga sistem imun kita. Nah, kemudian sistem reproduksi. Nah, ini bagi yang ibu-ibu atau yang perempuan yang sudah menikah ya, ataupun yang sudah masih gadis gitu kan, yang wanita, organ yang berfungsi untuk berkembang biak. Nah, sistem reproduksi kita baik itu bagi yang perempuan harus dijaga. Baik itu kita menstruasinya atau bagian kita keputihan dan sebagainya. Jadi rahim dalam tubuh kita untuk mereproduksi janin dalam tubuh kita agar anak yang kita lahirkan itu dalam keadaan sehat, lancar, jadi tidak ada halangan. Nah, sistem reproduksi kita harus kita jaga. Usahakan jaga alat kelamin wanita agar tetap bersih dan terjaga. Nah, baik itu bapak-bapak selalu mengingatkan istrinya ya. Jadi sistem reproduksi wanita itu harus tetap dijaga. Nah, ini saya gambarkan, ini ada jadi bagian-bagiannya saya ceritakan. Ini adalah sistem wanita, reproduksi sistemnya. Ini yang pertama, yang di atas adalah genitalnya. Jadi untuk uterus, rektum, serviks, kornix, anus dan sebagainya, ini fungsinya adalah untuk
pertemuan antara sperma tempat reproduksi manusia ya, reproduksi wanita, ibu-ibu terutama ya. Nah, kemudian ini ada bagian-bagiannya dari sistem dari ovum, ketemunya tempat kelaminnya wanita dan uterus dan sebagainya, ini fungsinya. Nah, kemudian ini sistem reproduksi yang dibawahnya reproduksi manusia, sistem dari pertemuan sperma sampai ke rahim ibunya. Nah, situlah sistem reproduksi wanita untuk bisa melahirkan dan bertemu, bisa hamil besar. Nah, antara sel telur yang ketemu dengan sel sperma di dalam reproduksi tubuh wanita itu akan berkembang menjadi janin, kemudian membesar hingga sampailah melahirkan. Nah, ini dari vagina, dari melalui sampai ke bagian serviks, sampailah ke dua pupa Falopi, saluran telurnya ini. Nah, bertemulah sampai ke rahim ibunya dan ketemu si sperma. Nah, berkembanglah dia menjadi janin ya. Kalian bisa mempelajari lagi nanti apabila kalian sudah mengambil jurusan reproduksi. Nah, itu dia kalian bisa memahaminya ya. Kemudian itulah gimana kita sebagai kesehatan masyarakat menjaga reproduksi wanita. Nah, ini istilah dasar anatomi. Kemudian dasar istilah anatomi kita ini ada 4. Pertama, posisi anatomi yang berdiri, kemudian posisi yang supit, terlentang, kemudian posisi yang profit, tengkurup. Nah, nanti ini saya jelaskan dengan gambar. Sekarang saya akan menjelaskan secara istilah anatomi manusia ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana saya memberikan pemahaman untuk saudara-saudari yang bisa memahami bagaimana istilah kedokteran untuk mengetahui istilah anatomi tubuh manusia, baik itu bergerak dari kanan ke kiri, samping, telentang, telungkup, diri. Nah ya, ini yang pertama yang gambar A ya. Nah, gambar A ini dia bentuknya telentang begini, kakinya dibuka sedikit. Nah, tangannya diletakkan sini. Dia akan yang pertama adalah bidang sakral. Ya, sakral ini dia akan menunduk lurus pandangan ke depan ya. Nah, kemudian dia bidang vaginal tengah. Nah, tengah dia akan nunduk ke bawah gini. Nah, kepalanya. Kemudian median untuk dia ke atas kepala ke atas. Nah, ini posisi untuk anatomi tubuh agar tetap sehat. Dalam untuk bergerak dia fungsinya masing-masing. Nah, kepala ditegak di atas, kemudian kemudian dia tetapkan ke muka ke depan. Kemudian dia tangannya yang B dia akan begini lagi lurus. Nah, horizontal. Kemudian horizontal dia akan memiring ke kanan, dorsial. Nah, kemudian dia ke kiri lagi, ke kanan lagi, kemudian tadi kan ke kiri, baru ke kanan lagi. Nah, setelah itu dia akan yang bagian C-nya itu gambarnya dia akan terbuka lagi. Nah, telentang lagi begini. Nah, posisi ini dia akan bergerak lagi ke kanan, ke kiri. Nah, ke kiri lurus lagi, kemudian dia akan ke kanan lagi. Nah, kemudian dia akan lurus begini lagi. Kemudian kaki tangan digerakkan untuk mengetahui fungsi pergelangan tangan atau kanan kirinya berfungsi enggak. Nah, ini secara anatomi tubuh kita. Apabila kita sehat, apa ibu saudara-saudari atau bapak ibu yang bisa praktekannya. Jadi gerakan ini untuk melihat apakah fungsi kanan kiri kita itu berfungsi enggak. Bisa memutarkan rotasi enggak? Nah, untuk kepala bisa di atas dan ke bawah enggak? Nah, untuk miring ke kanan dan ke kiri. Itu fungsi untuk organ agar pembuluh darah kita mengalir dan sehat ya. Nah, itu anatomi yang kita harus tahu. Jadi, fungsinya adalah untuk menggerakkan dari yang lurus sampai telentang tangan, sampai dia kepala kita ke atas dan ke bawah. Nah, ini posisi yang kita inginkan gitu. Nah, dalam posisi berdiri, baik kita berdiri ataupun kita telentang telungkup, nah itu harus kita bisa bergerakkan
apabila telungkup gini, nah kita bisa menggerakkan dalam organ punggung kita, tulang belakang kita. Jadi fungsi anatomi dalam tubuh kita harus bisa dapat digerakkan fungsinya masing-masing itu apabila anatomi kita dalam keadaan sehat. Nah, kemudian ini sikap anatomi kita. Nah, sikap anatomi kita dalam berjalan ataupun kita dalam melihat kanan dan kiri ataupun kita membelokkan badan kita ke kanan dan ke kiri juga. Nah, itu harus ada sikap yang sangat baik gitu. Nah, apabila kita dorsal begini, sikap kita gini, antara kepala, punggung, dorsal ini lurus sampai ke anterior, sampai horizontal, dan kaki koronal, itu adalah kita bisa mengangkat kaki dan memutarkannya kanan dan kiri ya. Kita bisa memutarkannya ya, jadi enak gitu. Nah, itu berarti posisi keadaan tubuh kita dalam keadaan sehat ya, kakinya ya. Nah, kemudian posterior juga tubuh kita, apabila kita bisa mengangkat beban ataupun kita bisa menentangkan, nah itu keadaan posisi yang sehat. Nah, tangan kita juga bisa merotasikan secara dorsal maupun interior dalam tubuh kita, sikap kita dalam pandangan kita, baik kepala juga ditunduk ke bawah ataupun ke atas, itu bisa dalam horizontal dalam tubuh kita ini dapat digerakkan. Nah, kemudian apabila kita macam sujud gini ya, nah ini sikap sagital plannya lagi dalam tubuh kita nih, kanan kiri kiri kanan kita ini dalam keadaan lurus ya, lurus. Nah, apabila kita ada tulang kita ada yang tinggi, maaf ada yang tinggi atau yang kurang rata di dalam apabila kita begini, nah ini kan bahu kita harus ada lurus gitu. Jadi kita bisa ngelihat antara kepala dengan bahu kita ini sejajar sama rata, maksudnya bahu kanan kirinya sama ya, jangan ada yang tinggi ada yang rendah gitu kan. Nah, ini dalam sehat. Dan punggung kita juga median dalam pelanan kita juga, baik kita telungkup baik pun kita berdiri gitu kan, nah bisa. Jadi organ sistem saraf kita itu dalam keadaan fungsinya sehat. Nah, kemudian yang ini, yang C, dalam keadaan tangan ini, baik itu kita begini kan, tadi saya sudah jelaskan gambar yang pertama, ini juga bisa ditelentangkan, diginikan, dipompa tangan kita agar jantung kita sehat ya. Nah, kemudian diputar tangan kita, dirotasikan. Nah, mendul, lateral restom namanya ya, distal, baik itu radikal. Nah, begini kan. Jadi fungsinya itu baik postal, distal, radikal. Jadi dia bisa di aliran darah ini bisa kita vena pembuluh darahnya akan mengalir. Nah, urat-urat saraf dalam tubuh kita bisa bergerak, tidak ada penyumbatan pada pembuluh darah kita ya. Jadi antara kepala juga kita harus merata dan bisa kepala kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan, baik ke atas maupun ke bawah ya. Nah, cara ini yang sangat sikap kita terhadap orang lain apabila kita bertemu dengan orang yang mohon maaf yang tidak sempurna. Nah, kita bersyukuri bahwa kita dalam keadaan bisa berfungsi secara anatomi maupun sikap dalam tubuh kita, peredaran darah kita maupun kondisi jantung kita dan sebagainya ya. Oke, baiklah, terima kasih. Yang kemudian seperti biasa saya memberikan tugas untuk kalian di rumah, baca tugas kerangka manusia. Kalian pelajari kerangka manusia itu, kalian gambar kerangka manusia itu dari atas, dari bawah, atau kalian gambar sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Saya tidak mengharuskan kalian untuk merangka manusia itu secara bagus dan jelas atau gimana, enggak. Pokoknya kalian bisa merangkai kerangka manusia, kalian lihat di Google atau di buku, kemudian hasil gambarnya kalian foto, kemudian dikirimkan ke WA saya ya, dikumpulkan nanti ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga sehat selalu. Apabila kurang paham atau kurang itu nanti bisa hubungi saya di WA saya.
Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.